Apakah mungkin kita merasa sudah mengikuti Tuhan, padahal diam-diam kita masih sibuk mengejar kemuliaan untuk diri sendiri? Jangan-jangan kita ingin dekat dengan Tuhan, tetapi tetap ingin duduk di kursi paling tinggi. Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Rabu, 27 Mei 2026. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam Injil hari ini, Markus bab 10 ayat 32 sampai 45, Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem, menuju penderitaan, menuju salib. Namun di tengah perjalanan itu, Yakobus dan Yohanes justru meminta posisi terhormat di sisi Yesus. Yesus menjawab, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Kata pelayan di sini berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi diakonos. Artinya seorang yang melayani kebutuhan orang lain, bukan mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Lalu Yesus melanjutkan dengan kalimat yang mengguncang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kata melayani di sini berakar pada semangat pemberian diri secara total, bukan pelayanan demi citra, bukan pelayanan demi pujian, namun pelayanan yang rela kehilangan diri. Selaras dengan itu, dalam bacaan pertama, surat Petrus pertama bab 1 ayat 18 sampai 25, Petrus mengingatkan bahwa kita telah ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Kata ditebus berasal dari istilah Yunani litroo, yang berarti membebaskan dengan membayar harga. Artinya hidup kita bukan lagi milik ego lama. Ada harga kasih yang sudah dibayar oleh Tuhan.
Mazmur hari ini menggemakan kasih pemeliharaan Allah. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Mazmur bab 147. Kata Ibrani yang menarik di sini adalah dabar, yang berarti firman yang bukan hanya ucapan, tetapi tindakan yang bekerja dan mengubah hidup. Dari paparan di atas, saya mulai bertanya, kalau Kristus datang untuk melayani, mengapa saya sering datang kepada Tuhan justru untuk meninggikan diri sendiri, atau setidaknya memohon untuk mendapatkan sesuatu yang meninggikan diri saya. Ini merupakan sikap reflektif untuk mawas diri. Belajar dari Bapak Gereja. Hari ini gereja mengenang Agustinus dari Canterbury, seorang misionaris yang diutus Paus Gregorius Agung ke Inggris. Agustinus dari Canterbury datang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pelayan Injil. Ia tidak membangun kekristenan dengan kesombongan kuasa, melainkan dengan kesabaran, dialog, dan kesetiaan. Berdialog dengan hal tersebut dapat diketahui Santo Agustinus dari Hippo pernah menulis tentang humilitas, artinya kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan fondasi kehidupan rohani. Bahkan ketika ditanya apa kebajikan terpenting dalam hidup Kristiani, Agustinus dari Hippo menjawab, pertama, kerendahan hati. Kedua, kerendahan hati. Ketiga, kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, iman mudah berubah menjadi panggung diri. Sering saya senang dihargai. Saya senang dipuji. Saya senang dianggap penting. Saya pikir-pikir itu manusiawi. Namun begitu, masalahnya muncul ketika pelayanan berubah menjadi alat mencari pengakuan. Saya bisa menjadi kecewa saat tidak dilihat. Saya mulai terluka saat tidak dipuji. Saya mulai marah saat orang lain yang lebih dihargai. Padahal Yesus justru berjalan ke arah sebaliknya.
Semakin besar kasih-Nya, semakin Ia merendahkan diri. Itulah sebabnya mengapa jalan salib terasa asing bagi dunia. Karena dunia berkata, naiklah setinggi mungkin. Namun kebalikannya, Kristus berkata, turunlah cukup rendah untuk mencuci kaki sesamamu. Refleksi, di bagian mana hidup saya sedang mencari posisi, lebih daripada mencari kesetiaan. Apakah saya melayani dengan hati seorang, dalam konteks kata diakonos, atau sebenarnya saya sedang membangun citra diri rohani? Apakah saya sungguh sadar bahwa hidup ini telah ditebus oleh Kristus, atau saya masih merasa semuanya milik saya sendiri? Satu pertanyaan reflektif yang bisa jadi menjadi kurang nyaman. Jika tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, tidak ada pengakuan, apakah saya masih mau melayani? 5 panduan praktis. Hari ini lakukanlah satu pelayanan kecil yang tidak perlu diketahui oleh siapapun. Misalnya, membantu seseorang tanpa diumumkan, mendoakan orang tanpa memberitahu, melakukan kebaikan tanpa menunggu balasan. Lalu, saat ego mulai ingin diakui, ucapkan pelan-pelan, Tuhan, ajarilah aku melayani seperti Engkau melayani. Tuhan, ajarilah aku melayani seperti Engkau melayani. Tuhan, ajarilah aku melayani seperti Engkau melayani. Kedewasaan rohani bukan terlihat dari seberapa tinggi posisi kita, melainkan dari seberapa tulus kita mau merendahkan diri demi kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.